Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ini materi subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 10 sampai dengan 18. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2, ayo mengamati anak-anak. Tanpa pada gambar, di sini Siti dan teman-teman sedang berkunjung di rumah Dayu. Mereka tampak gembira anak-anak. Edo, Siti, dan Penny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Penny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Baik, Ibu akan membacakan dongengnya, anak-anak menyimak. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sumber dongeng ini adalah www.rumahdongeng.com. Ayo bercerita anak-anak. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang seharusnya bersyukur dengan merawat tumbuhan dan hewan. Kita tidak boleh merusak tumbuhan ataupun menyiksa hewan, karena tumbuhan dan hewan bermanfaat bagi manusia. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Perlu anak-anak ketahui pesan yang terkandung pada sebuah dongeng itu disebut juga dengan amanat. Pesan yang terkandung dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon adalah kita harus bersyukur dengan adanya tumbuhan, karena tumbuhan berguna bagi manusia. Ayo mengamati anak-anak. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Ini dialognya antara Penny dan ayah Penny. Dimulai dari Penny. "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Apa kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan?
Bagaimana caranya? Ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Di sini ibu menjawab anak-anak, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Ayo menulis anak-anak, setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Dimulai dari pertanyaan pertama. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kata terima kasih diucapkan untuk mewujudkan rasa syukur. Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Saat kita mengucapkan terima kasih, kita akan merasa tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ibu memberi contoh anak-anak. Yang A, aku berterima kasih kepada ibuku yang selalu mendampingi dan mengajari aku saat belajar. Yang kedua, aku berterima kasih kepada temanku yang sudah menolong aku saat aku jatuh dari sepeda. Ayo mencoba anak-anak. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar badan berdiri tegak. Yang kedua, kita cermati anak-anak, kepalkan kedua tangan dan diletakkan di pinggang. Dan yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Lanjut ke gambar keempat anak-anak, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Keenam anak-anak, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Kita amati pada gambar anak-anak. Lanjut gambar ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Selanjutnya gambar ke-8, putarlah badan ke kiri bawah. Kita amati pada gambar. Kesembilan anak-anak, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.